Selamat sore seluruh teman-teman Bicara Itu Mudah. Tunggu ya, gue lagi setting satu lagi buat akunnya biar kita bisa live bareng-bareng karena banyak orang yang ingin tahu kenapa sebuah akun LinkedIn itu bisa hilang. Sebentar ya. Gue persiapan dulu seperti biasa. Semoga hari ini lu semua pada sehat. Dan kalau sampai dengerin gue sekali aja ngomongin AE Bicara Itu Mudah akan kasih lo GoPay 1 juta rupiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh Indonesia. Sekali lagi gue senang banget bisa bertemu lo semua. 1 Juni 2025, tepat di hari Minggu, gue langsung live streaming di dua tempat, yaitu di IG dan di TT. Jadi gue sengaja hari ini mau live di dua tempat agar teman-teman punya kesempatan untuk belajar bagaimana sih apa yang terjadi dengan akun LinkedIn gue secara profesional beberapa hari yang lalu hilang sehilang-hilangnya, gone segon-gonnya. Untuk yang belum pernah ketemu, gue Ikrar, gue adalah founder Bicara Itu Mudah yang kalau kesehariannya suka ngajarin orang bicara tanpa AE, tanpa apa itu apa namanya mungkin. Dan yang belum pernah bertemu gue hari ini, salam kenal. Kita akan bahas bagaimana caranya atau apa yang harus Anda lakukan ketika akun profesional Anda hilang dari sosmed. Dalam 1 jam ke depan, gue akan sharing apa-apa aja sih yang gue kerjain kemarin sehingga menyebabkan akun itu jadi pergi, nggak ada, dan kemudian bisa recovery kembali. Kalau nanti selama gue live, lo ada pertanyaan yang akan lo tanyakan, nanti silahkan lo tanya aja di kolom komentar. Gue akan kembali dengan pertanyaan lo setelah seluruh paparan gue selesai. Dulu orang nggak pernah nyangka dan nggak pernah punya mindset kalau kita bermain di sosial media itu adalah kita bermain di lahannya orang. Gue ulang ya. Dulu orang nggak pernah punya mindset di kepala kita bahwa ketika Anda bermain di sosial media, itu artinya Anda bermain di lahannya orang. Apa artinya di lahannya orang? Apa artinya di lahannya orang? Di lahannya orang artinya adalah ketika suatu saat, sebentar ya, ini gue matikan dulu biar nggak berisik. Wait. Ketika suatu saat lo diminta pergi atau lo dihilangkan dari akun sosial media lo, jangan marah, jangan kesel, karena pada hakikatnya kita semua yang ada di Indonesia adalah numpang main di sosial media platform milik orang lain. Jadi ini yang mau gue sharing dulu kepada lo semua yang ada di IG dan ada di TT, bahwa gue mau sharing kenapa akun gue bisa hilang dan apa yang gue kerjakan sebelumnya sehingga apa yang bisa menyebabkan akun gue balik lagi. Jadi semoga ilmu ini berguna bagi lo semua. Cuman gue mau kasih tahu dulu mulainya. Dulu seperti tadi yang gue bilang, kita suka lupa kalau kita main di semua sosmed itu kita sekedar numpang. Gue ulang ya, sekedar numpang. Jadi itu bukan milik lo. Gue ulang nih, itu bukan milik kita. Di sini kita suka pada lupa. Seolah-olah ketika lo membuka akun di sebuah sosial media atau platform, lo menjadi pemilik. Nggak bisa. Lo numpang di kontrakan orang lain. Jadi kalau yang punya kontrakan bilang lo harus pergi, lo udah nggak boleh lagi di situ, lo nggak boleh lagi bermain di sosmed itu, maka lu pergi, nggak ada lagi excuse, nggak ada lagi lo bilang, kan gue nggak salah, gue segala macam, nggak ada. Mari gue share dulu, apa sih dari pengalaman gue yang menyebabkan akun itu bisa hilang dari sosial media, khususnya akun di portal yang cukup bergengsi yaitu LinkedIn ya. Satu, gue suka bilang bahwa dokumen lu nggak lengkap. Apaan nih Mas Ikrar? Nomor 1 kok dokumen gak lengkap? Kayak model kita ke kelurahan aja atau kita ke kepolisian ada istilah dokumen gak lengkap. Jadi di sini gue mau kasih tahu bahwa dokumen yang dimaksud adalah sosial media terkadang itu memberikan lo, gue ulang ya, memberikan lo suatu permintaan untuk memverifikasi akun lo.
Jadi memberikan lo akun verifikasi yang perlu lo verifikasi. Apa aja tuh Mas Ikrar? Sebentar ya. Jadi gue selesaikan dulu ini. Seperti biasa gue suka banget challenge lo semua. Kalau selama gue live streaming lo mendengarkan gue keluar filler sekali aja, silahkan nikmati GoPay dari gue untuk gue transfer ke lo semua. Jadi yang gue lihat penyebab pertama kali adalah ketika akun lo tidak terverifikasi, maka dia suka minta tuh dokumennya. Jangan main-main soal akun yang tidak terverifikasi, karena akan ngelit ke yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah lo dianggap melanggar kebijakan si sosmed ini. Jadi kalau orang-orang atau algoritmanya udah ngebaca lo melanggar, lu mau protes, lu mau nggak suka, lu mau demo segala macam, ya tetap aja lu melanggar. Jadi apa aja sih misal menurut mereka konten lu nggak sesuai? Menurut mereka ya. Jadi kalau kita lagi posting sebuah cerita atau kita lagi posting sebuah sharingan di konten, jangan menganggap bahwa konten kita itu sesuai karena kita yang melakukannya. Ini pola pikir yang salah. Jangan lupa yang punya kontrakan alias yang punya sosmed akan ngeliat apakah konten lo sesuai atau enggak. Jadi bukan persepsi kita nih yang menyatakan bahwa akun atau konten kita sesuai. Terus penyebab lain bisa disebutkan bahwa selain akun lo dianggap posting sesuai dengan konten yang nggak sesuai adalah profil lo nggak jelas, profil lo palsu, bisa juga kan? Jadi nama lo nggak jelas, foto lu nggak jelas. Di akun yang satu itu, kalau lu nggak jelas, beda dengan akun-akun yang lainnya. Lu boleh pakai nama sesuka-suka lu boleh pakai nama alias, lu boleh pakai foto sesuka-suka lu. Tapi kalau di akun yang itu tuh, yang profesional itu, kalau lu nggak jelas wajah lu nggak jelas foto lu nggak jelas siapa, itu bisa dianggap lu melanggar kebijakan mereka. Jadi kalau kita lagi main di akun yang satu itu, akun L, lu nggak bisa seolah-olah lu nggak mau taruh foto lu karena itu privacy, lu nggak mau taruh detail lu seolah-olah itu privacy, nggak bisa karena lu dianggap melanggar kebijakan akun si L itu. Lalu apalagi Mas Ikrar? Di situ bisa dikategorikan apapun yang lu posting atau sharing, lu bisa dianggap perilaku lu tidak profesional. Jadi ada pesan-pesan yang misalnya lu menyebarkan kebencian, kemudian lu mengganggu, lu melecehkan. Jadi ada bias nih antara kita mau melecehkan dengan kita mau memberi edukasi. Namun bukan lu yang menjadi patokannya. Yang menjadi patokannya adalah si pemilik akun tersebut alias platformnya. Kalau sosmednya udah beranggapan lu adalah orang yang mengganggu, lu nggak bisa terus lu deny, gue nggak ganggu, gue hanya ngasih edukasi. Contoh nih, yang paling nyata. Gue selalu mau berkaca kepada akun L gue yang selalu gue gunakan untuk sharing hal-hal yang gue anggap perlu untuk gue sharing. Ingat ya, yang gue anggap perlu belum tentu benar oleh si pemilik akun. Contoh, di akun yang sonono, di akun yang F, itu suka banget ada perempuan-perempuan yang berkedok perempuan yang nggak jelas, yang suka banget posting, kemudian dengan nada-nada yang sok-sok akrab, sok-sok merayu, itu suka banget teaser lo atau flittering ke lo, dan lo nggak tanggapin, tapi lo pengen mengedukasi kepada akun yang lain, bahwa lo kalau ketemu yang model-model ginian di akun yang F itu, lo harus hati-hati. Kan gue pengen mengedukasi nih, namun gue akan tampilin semuanya tuh. Gue akan tampilin akun itu, kemudian profil wajahnya gue rasa dan yakin 100% adalah palsu, kemudian bagaimana behaviornya. Itu bisa dianggap oleh si pemilik sosial media itu adalah lu mengharas seseorang. Bisa dianggap, walaupun tujuan lu untuk mengedukasi orang. Apalagi nih masih pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman gue adalah kalau lu pada saat akun yang L itu ditenggarai aktivitas lu berlebihan. Apalagi gue
Gue selalu menyapa seluruh follower gue, seluruh networking gue. Gue selalu ucapkan misalnya selamat lo ulang tahun, atau selamat lo dapat kenaikan jabatan, atau selamat lo dapat kerjaan baru. Gue selalu mengucapkan, dan yang paling seru adalah gue selalu punya waktu untuk sharing dan untuk spread out. Gue punya network. Cuman batasan mereka itu adalah yang namanya undangan. Lo minta orang connect ke lo, kemudian lo coba lebih dari 60 per hari. Itu lo akan ditenggarai aktivitas lo berlebihan. Mau lo akun yang berbayar kek, mau lo akun yang gratisan kek, mau akun yang apapun, lo akan dianggap itu berlebihan. Jadi hati-hati karena mereka akan membacanya sebagai spam. Walaupun niat lo adalah untuk tetap, gue mau sharing hal-hal yang baik, gue mau sharing hal-hal yang seru. Namun di akun L itu, kalau lo dianggap lebih dari 60 per hari, lo akan dianggap spamming. Bahaya nih. Nanti akun lo bisa sign out dengan sendirinya dan lo menjadi akun yang restricted. Apalagi Mas Ikrar yang pengalaman-pengalaman kemarin yang gue lakukan sehingga akun gue bisa tersign out. Gue nggak pernah mengakses profil orang berlebihan. Misalnya nih, gue pengen tahu si A, gue klik, gue baca. Gue pengen tahu si B, gue klik, gue baca. Itu gue nggak pernah lakukan kecuali gue ada tendensi mau bisnis sama dia. Mengecek akun orang secara berlebihan, lu yang ngecek nih ya, di akun L lu cek semua orang, akunnya lu baca-baca, lu cek profil, itu bisa dianggap lu tindakan lu berlebihan, menurut yang punya akun. Lagi-lagi ya, jangan kacamata kita nih, kacamata yang punya akun. Terus apa lagi Mas Ikrar? Ini yang gue khawatirkan yang kemarin terjadi di sosmed gue. Gue kan ngajar di beberapa tempat ya. Kalau gue lagi ngajar di beberapa tempat kan gue suka di hotel tuh. Suka di stay gue di hotel. Bisa saja beberapa tempat itu dianggap tidak familiar. Jadi akun gue akses dari berbagai tempat. Misalnya berbagai kafe, berbagai tempat nongkrong, berbagai hotel. Itu bisa dianggap sebagai sign in yang enggak wajar. Jadi emang ya kadang-kadang kiding-kiding. Lu tuh beranggapan aktivitas lo normal. Tapi oleh sepemilik akun, lu bisa dianggap aktivitas lo itu aktivitas yang enggak normal. Sehingga bisa dianggap apakah lu mencoba untuk nge-breakthrough akun orang, atau lu dianggap sebagai orang yang aktivitasnya mencurigakan. Sekali lagi nih, jangan marah. Jangan marah kalau terjadi karena yang punya sosial media punya hak untuk mendeklar lu spamming, mendeklar lu berlebihan. Sekali lagi, gue hanya main di kontrakan orang. Jadi jangan pernah marah, kecuali suatu saat lu buat sendiri akun lu kembangin lagi platform lu, silahkan deh, lu main ugal-ugalan di sana. Yang gue perhatiin nih, tapi gue nggak pernah melakukan adalah kalau lu menggunakan alat otomatisasi yang bisa ngirimkan ratusan DM ke semua kontak person lo, itu juga ditenggarai akan di spamming atau lo akan menjadi restricted account. Restricted account di akun L itu sangat ketat. Sangat ketat. Yang gue lakukan nih, exactly yang gue lakukan adalah beberapa hari sebelum akun gue sign out semua, gue itu kan ada centang verified-nya ya. Jadi centang verified adalah centang yang nggak bisa lo dapatkan secara mudah di akun L itu. Entah bagaimana dia memberikannya kepada lo, tapi ketika lo dapat, di situ gue lucunya karena gue pada saat ada temen nih mau nanyain, Mas Ikrar, akun L-nya boleh nggak di-sharing sama gue URL profilnya? Jadi gue sharing nih. Ternyata pada saat gue sharing URL akun profil gue di L itu masih mencantumkan nama perusahaan gue yang lama. Karena gue nggak mau dong kena integrity issue bahwa gue udah nggak kerja di sana, tapi nama akunnya masih nama akun, ada ikrar, ada tulisan perusahaan yang lama itu. Terus gue berpikir, kenapa ya di akun gue yang harusnya bukan nama itu yang keluar, tapi nama itu keluar. Sehingga tangan gue gatel nih. Tangan gue gatel. Gue antik-antik tuh email-email yang terkoneksi dengan akun itu. Salah satunya email kantor gue yang lama.
Begitu gue antik dong, yang terjadi verified badge gue hilang. Gue masih nggak ada gambaran apa yang akan terjadi ketika verified akun badge gue hilang. Gue masih nggak tahu karena gue nggak pernah ngalamin. Bertahun-tahun gue pakai akun L ini, gue nggak pernah ngalamin. Rupanya sehari setelah gue antik account verified email itu, langsung verified account gue hilang. Dan besoknya semua akun gua L itu, baik ada yang di handphone atau ada yang di laptop, itu sign out semua. Sign out semua tanpa gue pernah sign out. Jadi kan kalau lu pakai handphone dan pakai laptop kan lu nggak pernah tuh mau sign out, karena biar nanti kalau lu mau buka lagi selalu ada gampang di sana, tinggal lu masuk lagi. Dan ini gue sign out for good. Mau marah, jelas lu nggak ada haknya, kan lu cuman pengguna. Lu pengguna di kontrakan orang. Jadi kalau misalnya di akun yang sekarang lu lagi live streaming nih, tiba-tiba yang punya akun bilang lu nggak perlu lagi ada di sini, ya jangan marah karena lu hanya numpang. Mari kita doakan banyak orang pinter di Indonesia yang buat akun-akun seperti yang sekarang lu lagi nikmatin di live streaming, agar orang Indonesia yang 280 juta orang itu, let's say 200 juta orang pakai sosmed, nggak perlu lagi pakai akun orang lain. Karena gue belum lihat nih, mana orang-orang pintar yang sekolah di sekolah-sekolah komunikasi, belum pernah nih ada yang menciptakan akun atau sosial media yang bisa lu pakai yang bukan versi luar negeri. Jadi balik ke cerita gue, kenapa akun L gue sign out berhari-hari dan gue cuman berusaha untuk bisa mengembalikannya dengan apa yang gue tahu. Ada lagi di sana bahwa banyak orang yang bilang apakah akunnya dibajak. Sekarang banyak banget orang membajak akun. Banyak banget. Dan ketika lu mau recovery lagi, mereka minta tebusan sama lu. Banyak banget. Bisa jadi indikator ketika lu akan login di mana-mana, itu ada indikator akun lu dibajak. Makanya hati-hati dengan password lu, hati-hati dengan pada saat lu login di wifi yang nggak lu kenal. Hati-hati ya teman-teman ya. Lalu gue ditanya nih, gimana Mas Ikrar, kok akunnya bisa balik lagi beberapa hari yang lalu? Jadi tidak, gue akan gue tutupin karena gue punya teman baik di akun L itu, namanya Pak Anghari. Ya salah satu di mata gue, beliau adalah senior yang sangat memahami akun L ini, sosial media L ini, sehingga gue di dalam sebuah grup, which is ada dianya di situ, dia bertanya, what's going on Mas Ikrar dengan your account? Ketika gue ditanya, otomatis kan gue jawab dong, gue jelaskan dan gue telepon. Lagi-lagi dia coba untuk membantu gue. Seneng banget sih gue dibantu karena dia cuma bilang, tolong berikan nama, nomor emailnya, alamat emailnya biar saya bantu ke regionalnya mereka untuk ditanyain. Di sini gue mendapati fakta lagi yang gue shocking, adalah ternyata memang benar dalam dunia maya. Gue ulang lagi ya, dalam dunia sosial media, dunia maya, gue kan nggak kenal lu semua nih. Ada yang lu kenal gue, pernah jadi murid gue, ada yang gue nggak kenal sama sekali, ada yang lu tiba-tiba gue lewat di FYP lu, gue nggak kenal lu. Ternyata orang yang nggak kenal itu atau akun-akun itu banyak banget yang nge-report gue di akun L ini. Jadi akun-akun yang tidak terverified, akun-akun yang seperti buzzer, akun-akun yang baru dibentuk, itu banyak banget yang nge-report gue. Jadi kalau lo mau menghilangkan akun orang, lo report aja. Banyak-banyak. Akunnya hilang kok. Karena yang punya kontrakan lagi-lagi nggak akan verifikasi apakah lo orang yang selalu sharing tentang ilmu lo, atau lo orang yang selalu sharing tentang pengetahuan lo, atau memang lo adalah spammer. Dia nggak peduli, men. Dia nggak peduli. Jadi beliau bantuin gue, dan gue yakin salah satu kenapa akun gue balik adalah berkat bantuan beliau. Cuman beliau mengingatkan, ternyata memang benar, akun itu kan ada dua ya, yang kalau lu pakai di sosial media lo. Satu yang terverifikasi, dua yang bayar. Gue ulang ya, satu yang terverifikasi, dua yang bayar. Jadi gue cuma mau sharing nih, kalau akun yang lo pakai di semua sosmed lo adalah satu akun yang tidak terverifikasi dan dua akun gratisan, next time jangan marah kalau lu harus ditendang atau dikeluarkan dari akun tersebut. Karena itu haknya yang punya kontrakan.
Lalu bagaimana kita mencegahnya? Ya usahakan, pertama, kita membuat akun kita terverifikasi. Kedua, ya usahakan kita membayar akun yang berbayar, bukan akun yang tidak berbayar. Jadi akun yang berbayar. Karena kan yang punya platform kan juga akan bilang, ngapain nih orang nih? Udah nggak bayar di sosmed gue, kerjaannya cuman branding, kerjaannya cuman ngonten, dia jualan, dia dapat penghasilan, tapi dia nggak pernah mau berbayar. Jadi dari situ gue ngerti logikanya. Nggak akan sebuah sosial media itu rela ketika lu posting apapun dan postingan lu itu gratisan, lu nggak pakai akun premium mereka, lu nggak terverifikasi, siap-siap aja ditendang. Kalau ditendang jangan marah, karena kan lu numpang. Terus gimana lagi Mas Ikran? Jadi atas dasar pengalaman itu, ketika akun gue balik, gue jadi lebih berhati-hati bahwa akun ini pertama, dia akan minta akun lo untuk diverifikasi. Jadi kalau pada saat lo akun lo hilang nih dengan L itu hilang nih, hilang, lo harus diverifikasi oleh pihak ketiga mereka. Kalau akun yang L ini lo hilang dan akun lo kayak gue, followernya di L sudah 37.000, kecuali lo cuma punya 37 orang atau lo cuma punya 100 orang, biarlah hilang, bikin lagi. Tapi kalau kayak gue di akun L itu gue udah mencapai 37.000, maka dibilang gue sedih, tapi dibilang gue harus berbesar hati dong. Karena kan gue kan punya mental bahwa ini bukan kontrakan gue, ini gue main di kontrakan orang. Jadi akun itu akan meminta lo untuk memverifikasi diri lo. Ini caranya serem banget. Bener-bener caranya itu nggak pernah gue bayangkan dan detail banget. Dan gue udah harus pasrah antara gue percaya sama enggak. Pertama, lu pasti kaget-kaget karena lu kalau belum pernah ngalamin di akun L itu ya, yang profesional untuk networking itu, lu diminta scan pasport lo, men. Jadi lu diminta scan pasport lo. Lu bayangin, pasport lo di-scan oleh pihak ketiganya si akun L ini. Memang pihak ketiganya verified, bukan pihak ketiga abal-abal. Tapi lu kalau nggak melakukan itu, akun lu nggak bisa balik. Masih untung ketika lo di sign out, lo nggak diminta bayar kan sama yang pemilik kontrakan. Istilahnya kalau pemilik kontrakan bilang gini, lo udah berapa tahun main di kontrakan gue, lo nggak bayar sewanya, kan begitu. Jadi si akun ini kalau mau balik di L itu, lo diminta verified, man. Dan lo tahu verifiednya pertama kali ya, dia bukan minta KTP lo, dia nggak minta driving license lo, dia minta pasport lo. Lu boleh nggak mau, ya nggak apa-apa. Bagi mereka nggak ada ruginya. Cuman kalau kayak gue, begitu gue, apa yang terjadi ya? Apakah gue, ya udahlah, gue berdoa aja semoga nggak ada yang terjadi. Dan di balik pasport lo, kalau lo belum punya pasport ya lupakan. Di balik pasport belakang lo itu ada chip, men. Dia minta juga di scan chipnya. Jadi gue udah langsung, my goodness. Gini ya rasanya lo kehilangan akun yang lo selama ini ngerawat, tapi lo nggak tahu kalau lo nggak verified dan lo gratisan, sehingga ketika akun lo besar, lo dicabut hak lo, dan lo untuk mengembalikannya perlu paspor. Bukan hanya di situ, teman-teman gue, bukan hanya di situ. Lagi-lagi gue mau kasih lo GoPay, kalau selama gue ngomong lo dengerin gue, keluar fillernya ya. Ternyata lu harus melakukan biometrik. Yang kemarin lagi rame, lo inget nggak? Yang orang dibayar ratusan ribu untuk scan mata lu, biometrik. Ini lu harus melakukannya di vendor pihak ketiganya si akun L ini. Lu harus lihat depan, lu harus lihat kiri, lu harus lihat kanan. Men, udahlah, dokumen lu internasional di scanner, di scan dan di chip lo di scan, lo harus biometrik. Gue udah nggak ada pilihan, gue lakukan. Udah nggak ada pilihan. Lalu nanti sampai dia keluar memberitahukan bahwa thank you, data ini akan digunakan oleh si akun pemilik kontrakan lo, si L itu, untuk
memverifikasi untuk lo bisa kembali lagi menggunakan akun L lo. Jadi teman-teman, gue akan mengingatkan selalu bahwa di dalam dunia sosial media, kalau lo main di sosial medianya gratisan, akun lo nggak terverifikasi, suatu saat lo di kick out dari yang punya kontrakan, suatu saat lo di kick out dari yang punya rumah, lo jangan pernah ngomel. Karena memang kenyataannya adalah mereka, kalau gue sebagai pemilik akun tersebut, maka gue akan mengatakan bahwa lu harus bayar dong di akun gue. Karena kan lu bermain di akun gue. Lu harus bayar dong. Lu jualan di akun gue, lu harus bayar dong. Ketika lu nggak mau melakukan yang bayar-bayar, pastikan lu terverifikasi. Tapi kalau lu dua-duanya lu nggak terverifikasi, lu nggak berbayar, pesan moralnya adalah ketika lu harus kick out dari akun tersebut, ya nggak usah marah, nggak usah kesel, karena pada hakikatnya lu dan gue bermain di kontrakan orang. Jadi semoga sharing gue sore ini jadi membuka wawasan teman-teman semua terhadap sosial media. Dan dari semua sosial media gue yang gue punya, memang gue akuin nggak banyak yang terverifikasi dan nggak banyak yang berbayar. Harusnya semua sosial media yang kita pakai itu harusnya lu bayar, harusnya lu terverified. Gue ulang ya, semua sosial media yang lu pakai itu harusnya lu bayar dan harusnya lu terverified, agar akun lu terlindungi dan di mata yang pemilik sosial media, lu adalah pemain yang sah. Jadi lu bukan strangers yang wirawiri, keliling-keliling gak jelas, wirawiri, ngonten, nyampah di sana, selalu nggak pernah mau bayar, nggak pernah terverifikasi. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi sekali lagi, memang dalam bisnis selalu ada yang disebut, kalau lo mau menggunakan fasilitas orang, ya lo harus berbayar. Sama nih kayak kelasnya BIM. Lu pengen pinter ngomong kayak gue nih. Dari tadi nggak ada AE-nya, nggak ada apa itu, nggak ada apa namanya, nggak ada fillernya, nggak ada blank spotnya, nggak ada splek jeep, nggak ada semua tuh ribet-ribet, nggak ada lancar kayak jalan kereta. Ya lu harus bayar. Kalau nggak mau yang bayar, ya lu nikmatin aja yang gratis-gratisan, yang cuplikan-cuplikan, cuman video-video doang, yang gantung, yang kentang. Ya bayar. Jadi kalau kita pun memberlakukannya, maka jangan marah kalau orang lain memberlakukan hal yang sama ke kita. Kelas berikutnya jangan lupa tanggal 14 Juni di hari Sabtu. Gue akan buka kelas reguler 14 Juni di hari Sabtu. Kelas reguler. Dan ada Mimin di DM-nya. Silahkan lu tanya-tanya kalau mau ikutan kelas Saya Bicara Itu Mudah. Sebelum gue akhiri berbagi sore ini dengan tema kenapa akun lo bisa di kick out, bisa dikeluarin dari sosial media, dan lo nggak boleh marah. Jadi teman-teman, seru kan? Gue udah bicara 30 menit tanpa jeda. Gue udah bicara bagaimana penyebabnya. Gue udah bicara bagaimana keseruannya. Dan gue udah sharing sama lo yang jelas dan nyata, nggak ada yang blur di sana. Semoga lo semua jadi ngerti kalau lo udah main di akunnya orang, otomatis nggak salah kalau lo harus juga terverifikasi dan berbayar. Yes, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa kalau lo mau undang Bicara Itu Mudah untuk ikutan ngajar di perusahaan lo, kalau lo mau kita ngajarin lo Master of Ceremony, Public Speaking, jadi host dan moderator, lo mau ngajarin tim lo tentang super sales, tentang leadership, tentang branding, tentang service excellence, lo bisa lihat semuanya di website kita di www.bicaraitumudah.com. Lo bisa lihat kita di sana. Dan sekali lagi gue senang banget gue bisa sharing apa yang terjadi. Semoga teman-teman juga terhindar dan paling tidak jadi punya pengetahuannya. Jangan lupa besok hari Senin sudah libur panjang, kita sibuk lagi, kita ngegas lagi. Dan bagi yang hari ini masih sakit, semoga lo cepat sembuh. Bagi yang hari ini belum dapat kerjaan, semoga lo dapat kerjaan besok.
Bagi yang hari ini masih belum dapat pasangan, semoga lo besok udah dapat kencan. Dan bagi yang hari ini belum juga dapat keturunan, semoga besok lo bisa mendapatkan keturunan. Dan yang paling seru adalah tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena berbuat baik itu nggak ada pajaknya. Dari studio Bicara Itu Mudah, saya pamit dan undur diri. Sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Bicara itu mudah, yang susah manusianya.